Anakku Assalamualaikum sayang, warahmatullahi semoga wabarakatuh. kamu Saksikan menjadi eksensi anak bangsawan yang baik datangi dan Kementerian pintar. Agama Kabupaten Tapanuli Selatan Anakku terkait dengan sayang, pelaksanaan eksekusi pada semoga pondok kamu pesantren selalu Basilam sayang Baru ayah di dan Kabupaten bunda. Tapanuli Selatan yang telah menelan korban para santri dan santriwati, di mana para santri dilakukan diskriminalisasi oleh pihak pelaksana eksekusi pada waktu yang lalu. Inilah peristiwa nyata pada proses eksekusi antara pihak kepolisian bersitegangan dengan para santri. Anehnya, peristiwa eksekusi ini tidak menganut azas-azas kemanusiaan, sehingga ada beberapa orang santri yang dilakukan pemukulan yang mengakibatkan cedera pada santri tersebut. Selain daripada perihal tersebut, di balik permainan eksekusi ini, pihak yang melakukan eksekusi mengundang juga para santri yang tidak tahu dari mana asal usulnya datang. Akan tetapi bocoran daripada informasi ini, pihak lawan sepakat untuk memakai baju warna putih yang adanya keterlibatan beberapa orang anggota DPRD Kabupaten Tapanuli Selatan yang mensiasati untuk membuat suatu keributan sehingga telah mencederai pihak daripada santri dan santriwati. Akhirnya pihak Ponpes yang sedang melaksanakan pendidikan mengambil sikap dan inisiatif untuk melakukan evakuasi kepada seluruh santri ke Desa Pasir. Dalam keputusan ini, Mahkamah Agung ataupun keputusan pihak pengadilan tidak mengindahkan daripada proses belajar mengajar, sehingga keputusan ini memuat suatu kerincuan dan keributan para santri. Inilah proses pelaksanaan eksekusi yang tidak menganut asas-asas kemanusiaan. Peristiwa ini terjadi di Kabupaten Tapanuli Selatan, Sumatera Utara, Indonesia. Mari kita lihat secara langsung bagaimana fakta-fakta nyata yang terjadi di saat pelaksanaan eksekusi bangunan dan gedung. Eksekusi ini bukan masalah dunia pendidikan, proses belajar dan mengajar, akan tapi gedung yang dipergunakan itu adalah tempat di mana santri dan santriwati melaksanakan aktivitas pendidikan, proses belajar dan mengajar, sehingga akibat keputusan tersebut para santri dievakuasi oleh Ketua Yayasan ke Desa Pasir pada waktu itu juga. Nah, anehnya Kepala Kementerian Agama Kabupaten Tapanuli Selatan sampai saat ini dirinya telah mengetahui dan masalah ini sudah santer di masyarakat Kabupaten Tapanuli Selatan. Sedikitpun Kepala Kementerian Agama sebagai pelaksana tugas tidak peduli dan tidak antusias. Sampai hari ini tidak ada kunjungan ataupun solidaritas kemanusiaan tentang bagaimana proses evakuasi para santri yang hampir 500 orang dilaksanakan oleh pihak yayasan itu sendiri di lokasi penampungan. Begitu juga dengan pemerintahan Kabupaten Tapanuli Selatan, tidak ada sedikit pun yang peduli dalam proses evakuasi sendiri,
sehingga pihak yayasan menanggung resiko dan mengeluarkan biaya tanpa dibantu oleh pihak manapun. Kita sebagai manusia dan sebagai generasi penerus bangsa seharusnya meningkatkan kepedulian terhadap sesama, khususnya pada kantor Kementerian Agama yang mana mengajak dan mendidik untuk regenerasi menjadi cerdas sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar 1945. Dengan ini, kami bangsawan TV menyampaikan aspirasi ini kepada Presiden Republik Indonesia, begitu juga terhadap Kepolisian Republik Indonesia untuk mengusut tuntas kasus diskriminalisasi ini yang melibatkan pihak kepolisian dan adanya spekulan untuk membuat massa yang dilakukan dan diduga dilakukan oleh oknum DPR Kabupaten Tapanuli Selatan. Diharap kepada masyarakat kiranya agar tidak terpancing dengan isu-isu politik seperti yang telah disampaikan dan seperti yang telah kita dengar secara langsung. Peristiwa ini adalah murni peristiwa hukum dan evakuasi ini tidak ada dilaksanakan oleh pihak daripada pemerintahan ataupun dari pihak penegak hukum, begitu juga dari pihak Kementerian Agama, khususnya pelaksana tugas yang saat ini tidak peduli terhadap santri yang dievakuasi. Mohon kepada Bapak Menteri Agama Republik Indonesia untuk segera mencopot dari jabatan pelaksanaan tugas ini dan memberikan sanksi hukuman berat kepadanya karena melalaikan tugas-tugas pokok sebagai pimpinan yang seharusnya peduli namun dibiarkan begitu saja. Apalagi sampai saat ini ada perbuatan yang dilakukan oleh Kementerian Agama melakukan diskriminatif, adanya penonaktifan data pihak yayasan sehingga yayasan merasa dirugikan. Perihal tersebut adalah perintah yang dilaksanakan oleh Kepala Kementerian Agama Kabupaten Tapanuli Selatan. Data seluruh santri dan data proses belajar mengajar tidak berdasarkan informasi tersebut. Bung Bangsawan bergegas melakukan klarifikasi kepada pihak Kementerian Agama adanya pemblokan data akun pihak Basilam dikarenakan atau diduga besar pihak Kemenak diduga disuap oleh pihak lawan eksekusi. Tabir ini kiranya agar segera dibuka dan dibongkar oleh pihak penyidik demi keadilan, demi keamanan, demi untuk mencerdaskan kehidupan berbangsa dan negara, dan demi menjaga agar tidak terjadi perseteruan dan pertumpahan darah sesama. Mohon dengan sangat perihal ini kiranya segera mungkin untuk dapat diperhatikan dengan baik demi kenyamanan, demi keamanan, demi regenerasi dan tidak terjadi pertumpahan darah. Diharap pelaksana tugas Kementerian Agama tidak mengadu domba atau memahami proses hukum yang sebenarnya, karena dalam proses eksekusi tersebut adalah masalah gedung dan bangunan, bukan masalah proses belajar mengajar. Jadi jelas dan nyata tidak ada hak daripada Kementerian Agama Kabupaten Tapanuli Selatan untuk memblok akun atau
untuk menonaktifkan akun pihak sekolah yang berakibat terhentinya proses belajar mengajar dan mencederai siswa yang akan mengikuti ujian akhir semester. Dengan ini, kami berharap peristiwa ini agar diperhatikan oleh pemerintahan Republik Indonesia, khususnya Bapak Presiden Joko Widodo dan Menteri Agama Republik Indonesia, juga Bapak Kapolri, Bapak Kejaksaan Agung Republik Indonesia, dan jajaran institusi lainnya. Dan masyarakat diharap agar tidak memprovokasi dan membantu untuk ketentraman dan kenyamanan dalam proses belajar dan mengajar para santri dan santriwati pesantren Basilam Baru, Kabupaten Tapanuli Selatan. Demikian disampaikan oleh Bangsawan TV. Saya mohon maaf dan mohon kiranya perihal ini agar dapat diperhatikan demi kepentingan bangsa dan negara, demi untuk kemaslahatan umat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saksikan ekstensi kami berikutnya. Salam santun dari saya Yanaris Bangsawan dan salam santun dari Bangsawan TV. Kami melangkah pasti menyampaikan fakta-fakta dan bukan retorika. Terima kasih. Semoga para sahabat sukses selalu dan senantiasa berbahagia. Tetaplah hadir bersama kami